Ya, tapi pagi ini kita ada di Malino, ya, dan ibadah raya Minggu juga ada di tempat ini. Ya. Itu berarti saudara begini, ada sebuah langkah kemajuan. Karena Tuhan hadir di mana-mana. Bait suci yang dibangun di Yerusalem sampai hari ini tidak bisa dibangun kembali karena pindah kepada hidup saya dan saudara. Sehingga kita di mana saja berada, kitalah bait sucinya. Amin. Kita hari ini ada di Malino, kitalah bait suci Tuhan. Yang berjalan untuk memberitahukan kebenaran kepada setiap orang bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Termasuk pagi hari ini kita ada di tempat ini. Ini sebuah hal yang baik ya, karena perjumpaan, perkumpulan. Jadi kita semua dalam kekeluargaan yang besar. Nah, kekeluargaan yang besar ini menunjukkan bahwa satu sama lain saling menerima kekurangan, saling menerima kelemahan, dan satu sama lain tidak membeda-bedakan kehidupan. Karena itu seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul, bahwa sesungguhnya jemaat Tuhan mula-mula mereka mendapat mujizat, mereka mendapat berkat, mereka berdoa dan tergoncang semuanya. Karena apa? Karena tidak ada lagi perbedaan dalam hidup mereka. Amin. Nah, ini yang kita mau ciptakan di dalam kehidupan dunia yang semakin hari semakin tidak jelas ini. Kita harus ciptakan ini, ada kekeluargaan yang terbangun. Kalau ada kekeluargaan yang terbangun, maka begini saudara, maka ada kasih yang akan terjadi. Kalau tidak terbangun, tidak akan pernah ada kasih dalam hidup kita. Ya. Saya awali saja firman Tuhan pagi hari ini. Ini firman Tuhan sudah sangat sering saudara dengar, bahkan menjadi nyanyian dalam kehidupan. Ya, dalam Mazmur pasal yang ke-23. Nah, sekarang ini kitab sudah banyak dibaca, banyak didengar, yang dialami oleh setiap orang, sehingga saudara bisa melihat kitab ini dalam kitab Mazmur. Saya ini baca beberapa referensi firman Tuhan, tapi kemudian terakhir Tuhan taruh ini.
Tuhan gembalaku yang baik. Ya, saudara, coba kita akan baca firman Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil dan saudara baca ayat yang genap. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saudara simak dan coba diperhatikan, karena ini akan membuat kita menjadi orang yang akan dekat dengan Tuhan. Mari, Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang ke-6. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia mengajar aku di padang yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Amin. Baik saudara, saya merasa ada sebuah sukacita yang besar terjadi. Ini disebut dengan cas. Ya, saudara, kalau HP sudah lowbat, saya lihat saudara ketika dalam pujian penyembahan di gereja di mana karena kita sudah lowbat. Nah, ini perlu dicas. Ya, supaya apa? Tambah daya. Nah, dalam hidup rohani kita perlu dicas. Nah, ketika datang di gereja, ketika kita hanya ada di sana kemudian melakukan sesuatu, kadang-kadang tidak ada sebuah pertumbuhan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak punya daya yang kuat. Nah, kita tidak punya sesuatu yang kuat untuk bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan. Nah, saudara, kalau HP sudah dicas itu biasa, saudara bisa buat apa saja, bisa putar video, bisa buka apa saja, ya. Nah, tapi jangan sembarang buka, ya, karena kalau sembarang buka juga bahaya buat kehidupan. Nah, jadi kita dicas untuk supaya dapat sesuatu daya yang kuat. Saya berharap saudara hari ini dapat cas yang luar biasa, ya. Baik dalam pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan sudah dibagikan tadi malam, hari ini saudara mendapatkan sesuatu yang kuat dalam kehidupan. Karena kalau tidak dapat sesuatu yang kuat, bagaimana bisa menjalani hidup? Orang bilang biasa saja jalani hidup, tidak apa-apa, begini aja kita jalani. Tapi saya mau beritahu, ada sesuatu yang mati dalam hidup kita yang dia tidak tahu. Makanya ketika Tuhan berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka. Karena begini, Tuhan tidak sedang bicara kepada orang mati, tapi Tuhan sedang bicara kepada orang-orang yang rohaninya mati. Saya berharap rohani saudara tetap kuat, bangun terus, karena waktu Tuhan sudah dekat. Waktu Tuhan sudah dekat, inilah kita butuh sebuah pujian penyembahan yang kuat. Nah, Daud adalah sebuah contoh yang kuat, seorang raja yang hebat, raja yang dahsyat, raja yang luar biasa. Tetapi hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Apa yang kurang dalam hidup Daud? Semua ada, kekayaan ada, kehidupan yang terbaik ada, semua ada. Dihormati ada, tetapi kemudian dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan dia mulai lakukan penyembahan. Kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara baca perjanjian lama, ada orang-orang yang jadi nabi, jadi imam dan semuanya. Tapi Alkitab catat Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Karena Daud itu dekat dengan Tuhan. Ada imam boleh, ada nabi boleh, tetapi seorang yang mengerti hati Tuhan, itulah yang Tuhan akan berkenan terhadap hidupnya. Sehingga Daud berani melakukan pujian penyembahan. Saya bicara hari ini tentang gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik karena ada ayat pendukung sebelumnya. Yang sebenarnya buat Daud, Tuhan itu tidak baik. Karena waktu dia berdoa, Tuhan tidak menjawab doanya. Waktu dia dalam masalah, Tuhan tidak selalu dekat dengan dia. Nah, dia berkata, Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa engkau tidak menjawab doa? Nah, makanya dalam ayat sebelumnya, dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ke-22, ada ayat begini, katakan. Mazmur Daud. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Ini
Daud menggambarkan rusa di kala fajar. Rusa itu kalau sudah mulai fajar menyingsing, itu mulai gundah gulana dia. Karena ketika dia ada di padang yang tandus, dia kalau sudah mulai masuk siang hari, masuk pagi hari, dia mau berusaha untuk mencari di mana air. Nah ini rusa. Jadi Daud itu mengaplikasikan dirinya seperti rusa yang ada menjelang fajar, kemudian dia akan berpikir bagaimana caranya untuk dia dapatkan air supaya dia bisa minum. Nah rusa kalau sudah pagi hari sudah mulai agak orang bilang ya mulai mencari-cari sesuatu supaya dia bisa dapat tempat. Jadi dia haus sebenarnya. Nah Daud menggambarkan itu dalam kehidupannya, bahwa dia seperti rusa yang sementara mencari sesuatu. Nah ketika dia seperti haus seperti itu, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Alkitab catat begini, dia berdoa begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bayangkan saudara, dia sudah seperti rusa yang gundah gulana, yang ingin mencari sesuatu. Tetapi kemudian waktu dia berseru, kemudian berkata, ya anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, enak saudara dan saya waktu datang kepada Tuhan. Alkitab catat, waktu kita berseru kepada Tuhan, yang haus dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ya. Saudara, ketika datang mencari Tuhan dalam keadaan yang haus, maka Tuhan akan menjawab doamu. Kadang-kadang ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kepuasan. Tapi Daud sudah datang seperti rusa yang merindukan air, sudah datang kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab doanya. Dan bahkan dia katakan, mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara, kalau kita sudah menyerah tuh, satu kali doa, dua kali sudah haus, katanya sudah haus sekali, sudah datang nangis, bercucuran air mata semuanya, tetapi doa tidak dijawab. Kita biasa menyerah, ditinggal. Daud bilang begini, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud berkata, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu perkataan Tuhan Yesus yang dikutip dari perjanjian lama. Kemudian Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah saudara, doa Daud ini kemudian disampaikan, Tuhan, Tuhan, aku ini rindu kepadamu. Aku seperti rusa yang haus itu. Aku ingin berjalan mencari sesuatu, tetapi engkau tidak pernah datang kepadaku dan menolong aku. Ada yang punya masalah yang sangat berat di sini, yang kemudian sudah berjalan mencari sesuatu, punya masalah yang luar biasa, tapi sepertinya Tuhan belum menjawab doa. Saudara, kalau ada yang punya masalah seperti itu, nanti saudara akan berkata di ayat yang berikutnya, Tuhan adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena saudara sabar dalam segala keadaan. Dia berkata begini, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Nah, ini dari pagi tadi, kemudian dia sementara mencari sesuatu dalam keadaan yang haus, sampai siang hari dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab doa. Saudara, nanti masuk malam hari, sore hari, kemudian Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Saudara, itu sebabnya Tuhan bilang begini, kalau kirbatnya Tuhan penuh dengan air mata, maka jawaban Tuhan segera hadir. Tapi kalau belum penuh, saudara harus tetap berdoa. Berdoa dengan air mata tuh oke juga sebenarnya. Karena orang datang berdoa biasa-biasa saja. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah beri kami makan. Amin. Sekali-sekali coba masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoa dengan hati. Bukan karena persoalan kita menangis, tapi oleh karena jamahan Tuhan pada hidup kita. Sehingga kita keluarkan air mata dan berkata, Tuhan, engkau baik. Baik sekali dalam hidup. Saudara, mari kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mulai dengan ayat ini. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Pertanyaan saya hari ini,
ini, siapa gembalamu hari ini? Saudara, kalau gembalamu hari ini manusia, maka kamu salah besar dalam hidup. Gembala yang baik hanya Tuhan Yesus. Tidak ada gembala yang baik di dunia ini, hanya Tuhan Yesus gembala yang baik. Ada imam waktu itu, ada nabi waktu itu, ada suku Lewi waktu itu. Tetapi kemudian Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Bayangkan saudara, bisa tersinggung tuh orang. Tapi pernyataan Daud itu luar biasa. Karena dia mengerti siapa Tuhan. Dia mengerti siapa Allahnya. Dia mengerti siapa yang dia sembah. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan sudah jadi gembala, maka seluruh hidup kita tak akan kekurangan. Amin. Saudara yang merasa kekurangan hari ini, ya, bisa kekurangan berkat, bisa kekurangan hikmat, bisa kekurangan firman, bisa kekurangan iman, bisa kekurangan banyak hal. Saudara, nyatakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kita nggak perlu puji-puji pendeta, karena pendeta juga manusia, banyak salah, banyak hal yang dilakukan, yang dikerjakan yang tidak sesuai juga dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ini saya sampaikan begini supaya kita begini, harapan kita atau tempat penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Amin. Ya. Dan kita kumpul-kumpul begini. Tidak perlu kalau kumpul-kumpul sebanyak orang itu bagus sekali. Supaya membangun sebuah komunitas yang dimana kita tahu, oh ini kekristenan. Hidup yang kumpul-kumpul, menikmati makanan bersama, minum bersama, makan bersama, berbagi bersama dalam hidup. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bisa goncang sesuatu kalau kita semua hidup bersama di dalam keadaan dan pandangan-pandangan yang sama. Dulu orang hidup ketika setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka hidup itu kumpul-kumpul bersama. Bahkan harta benda dijual bersama, untuk dibagi bersama, makan bersama, semuanya bersama. Dan terjadi mujizat waktu itu. Sekarang ini mujizat kita cari ada susah. Karena apa? Tidak ada kesaktian dalam hidup. Kalau sudah ada kesaktian dalam hidup, maka mujizat gampang terjadi. Tapi walaupun terjadi, gampang terjadi, tapi saudara perlu perjuangan untuk berdoa. Perlu perjuangan untuk masuk hadirat Tuhan. Karena orang yang berjuang akan sampai kepada titik yang dimana Tuhan berikan kekuatan buat dia. Nah, Daud, dia berkata Tuhanlah gembala yang baik, karena memang dia juga adalah gembala yang baik. Waktu dia gembalakan 1-2 kambing domba, kemudian waktu dombanya mengalami serangan-serangan, dia datang untuk membebaskan. Sehingga dia, tapi dalam posisi pengembalaan yang terbaik yang Daud lakukan, Daud masih berkata, Tuhan, Engkau gembala yang baik. Kemarin waktu jalan saya sama istri di jalan, kemudian waktu singgah di bawah, dia bilang bagus juga ya, ternyata masjid yang bagus ya, karena di mana saja orang datang bisa beribadah. Gereja hari ini saudara bisa datang beribadah. Kalau gereja orang, saudara mau masuk ditanya dulu, masuk gereja ditanya dulu, dari mana? Kemudian mau masuk di sini, mau daftar supaya saudara bisa ada bersama-sama. Sayang sekali gereja. Gereja lagi membuat sebuah keadaan yang tertutup sebenarnya. Tapi saudara perhatikan saudara-saudara kita di luar. Mereka punya sesuatu yang oke buat saya. Saudara bisa datang dan ketika mereka datang pas 5 waktu di mana tempat mereka datang masuk dan menyembah Tuhan di situ. Kita tidak. Kita punya aturan-aturan yang mengikat hidup kita. Hidup ini sebenarnya merdeka, tapi kita yang buat tidak merdeka. Ya, Daud berkata begini, untuk menghancurkan benteng-benteng bait suci waktu itu. Supaya begini, Tuhan menjadi pusat pujian penyembahan. Ini akan sebenarnya hari-hari ini harus dihancurkan semuanya ini. Supaya begini, kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kan enak begini. Kalau kita semua berkumpul bersama dari semua orang, dari semua komunitas, kemudian berkumpul. Sebenarnya gereja tidak perlu ada lagi, ada pengurusnya, kemudian mengurus di sana, punya ya segala macam di sana. Coba dibangun aja gereja, dibangun satu di sini, dibangun satu di sana, tinggal kita pas waktu minggu singgah ibadah, waktu mau berdoa singgah berdoa, tidak perlu ditanya-tanya lagi dari mana, aduh, kalau ribet. Ya, nah, kalau sana itu terbangun, wow. Nah, itu yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa tubuh Kristus harus bersatu. Nah, kalau tubuh Kristus sudah bersatu, maka kita semua akan datang untuk beribadah, melakukan sesuatu tanpa ada beban. Saudara mau yang begitu atau dia tetap terikat?
Sebenarnya Yesus datang itu membebaskan hidup kita. Untuk apa dibebaskan? Supaya kita menjadi orang yang kuat, supaya kita menjadi orang yang bebas, tidak diikat oleh keadaan. Ya, tapi kadang-kadang juga saya agak mirip sebenarnya kekristenan. Sebenarnya kekristenan ini karena sudah didoktrin dan semuanya. Akhirnya Kristen kita itu menjadi Kristen yang terpetak-petak. Coba saudara lihat di luar, mereka tidak terpetak-petak. Mereka dari mana saja, padahal punya aliran yang banyak, lebih banyak dari kita. Tapi mereka punya sesuatu yang kuat, yang hebat, luar biasa, yang bisa dipakai sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita bisa jalan kemana dan lihat di mana. Kapan saja kita berjalan, kita bisa menyembah Tuhan di sana. Ya. Gereja Tuhan punya kepentingan-kepentingan yang besar, sehingga akhirnya kita tidak dapat sesuatu. Nah, kita harapkan mujizat terjadi. Mana bisa mujizat terjadi kalau seandainya persatuan hati belum ada? Ya, Daud berkata begini, bahwa dia berkata Tuhan adalah gembala yang baik. Saya dan saudara hari ini berkata Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara, Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Nah, kalau seandainya Tuhan adalah gembalamu, maka kita akan lihat jawabannya. Kalau Tuhan sudah menjadi gembalamu, saya nggak tahu hari ini siapa gembala. Saya punya gembala Tuhan yang selalu menuntun hidup saya, selalu menjaga saya, menguatkan saya dalam segala keadaan. Itulah gembalaku yang baik yang akan selalu menuntun hidupku. Nah, sehingga kalau kita punya Tuhan dan jadikan dia sebagai gembala yang baik, maka ini yang akan kita dapat. Ayat 2. Ia akan menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau Tuhan yang menjadi gembala yang baik, maka dia akan tuntun kita. Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang. Saudara, ini persoalan-persoalan terjadi bukan karena persoalan-persoalan yang lain, hanya karena persoalan doktrin, persoalan-persoalan gereja, persoalan semuanya. Akhirnya yang terjadi adalah kita tidak lagi menyerukan nama Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau Tuhan menjadi gembala kita, maka Ia akan menyegarkan jiwa kita. Wow, saudara, ini kata jiwa disegarkan. Ini artinya dalam. Jadi jiwa disegarkan dalam kehidupan kita. Saudara bisa makan, bisa minum, bisa bahagia. Saudara datang ke Malino, datang ke pantai, datang ke mana wisata, saudara bisa segar. Tapi segarnya sebentar. Bisa merasa nyaman, tapi nyamannya sebentar. Tapi kalau Tuhan yang menyegarkan jiwa, maka saudara akan merasakan kebahagiaan itu sekaligus dengan berkat-berkat yang terjadi dalam kehidupan. Amin. Amin. Ya mungkin kalau kita datang kemudian Malino, tiba di Malino, apa yang kita buat? Saya bersyukuri kegiatan kita jalan terus dalam doa. Bisa sebentar selesai, kita bisa jalan, bisa apa, tapi kita sudah mulai mendasari dengan berdoa dan mendengar firman. Ya, maka yang lain yang akan kita kerjakan itu akan menjadi damai sejahtera buat hidup kita. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau Tuhan yang memberikan penyegaran terhadap jiwa, nah manusia itu punya tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh dalam hidup kita, jiwa dalam hidup kita, yang bisa disegarkan jiwa adalah firman Tuhan. Ya, bisa menyegarkan tubuh, sudah bisa makan makanan yang enak, bisa dipijat, bisa lain sebagainya, bisa menyegarkan tubuh. Tapi jiwa kita hanya bisa disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara, jiwa kita tidak disegarkan oleh liburan, tidak. Jiwa kita tidak disegarkan oleh apa? Wisata, tidak. Tapi jiwa kita disegarkan oleh firman Tuhan. Sekarang Daud kurang apa? Dia bisa pergi kemana saja, tapi kemudian dia masuk menghadirat Tuhan. Dia duduk menyembah Tuhan dan dia berkata begini, Tuhan telah membawa aku untuk menyegarkan jiwa. Saudara, hari ini siapa yang bawamu untuk menyegarkan jiwamu? Siapa yang bawamu untuk menyegarkan jiwamu? Kalau Tuhan yang bawa, maka ketika pulang akan terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Amin. Baik. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Nah, saudara, jalan yang benar ini ada jalan yang baik, tapi ada jalan yang benar. Saudara bisa
dalam hidup ini bisa pakai gunakan jalan yang baik. Jalan yang baik biasa kita mencari tempat-tempat yang baik, tapi jalan yang benar penuh lika-liku. Ada duri, ada batu-batu, dan ada semuanya. Itu jalan yang benar. Tapi jalan yang baik bisa dibuat sedemikian rupa, tapi mungkin ujungnya menuju pada maut. Tapi jalan yang benar ujungnya menuju kepada keselamatan. Amin. Saudara, kadang-kadang hidup kita mau yang mulus-mulus saja. Saya kemarin artis siapa ya namanya, tiba-tiba di kilometer keberapa dengan kecepatan dengan sopirnya, kemudian Vanessa Angel menabrak mati tempat. Ya, jalan yang lurus kadang-kadang membuat kita tertidur. Saya kasih umpama, kalau monyet ketika ada di atas pohon, kalau dia di pohon lagi angin, monyet tidak akan pernah jatuh dari pohon. Tapi ketika tidak ada angin sama sekali, tidak ada badai, monyet pasti jatuh dari pohon. Kenapa? Karena dia tidur. Hidup kita, kalau jalannya selalu lurus, maka biasa tertidur. Yang nyetir pasti di jalannya kalau lurus terus, ya biasa tertidur. Bersyukur Malino ini jalannya, jadi kemarin semua yang nyetir tidak ada yang tidur. Ya, pasti di jalan aman-aman saja. Ya. Karena jalannya agak berliku-liku, ya, jadi saudara bisa punya konsentrasi yang luar biasa. Jadi hidup kita jalannya tidak bisa hanya pada jalan yang bagus, atau tidak bisa hanya pada jalan yang baik, tapi kita harus menggunakan jalan kebenaran dalam hidup kita. Saudara, kalau mau ikut Tuhan, itu jalannya jalan kebenaran, bukan jalan kebaikan. Ya, karena orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Amin. Amin. Ya. Apalagi kalau kita sudah jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, maka Tuhan bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, kalau Tuhan kita jadikan gembala, maka walaupun ada virus corona, mau apa varian apa, kasihan apa saja, saudara akan tetap berjalan dalam areanya Tuhan. Amin. Sebenarnya apa yang kita takuti hari-hari ini? Orang bisa takut. Saya sudah bilang hidup ini untuk Kristus dan matiku adalah untung. Ya, saudara, kalau belum bisa berkata mati untung, ya, saudara kira-kira pulang dan berubah lagi hidup. Kalau saya sudah untung mati. Nah, tapi kalau matinya belum untung, saudara perlu saya pertanyakan tuh iman saudara. Kalau matinya belum untung, karena itu berarti dunia masih tempat kita untuk bergaul. Kalau saya bahwa dunia ini sudah selesai, Tuhan tempat pergaulan. Jadi dalam hidup ini hanya kebenaran yang kami beritakan, hanya kebenaran yang akan diberitakan kepada setiap orang. Karena kehidupan ini yang sesungguhnya bukan sekarang, kehidupan sesungguhnya nanti yang akan datang. Amin. Amin. Saudara mau, sekalipun berjalan dalam kekelaman, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara mau yang begitu? Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya. Mau yang begitu? Saudara coba, saudara berjalan dalam lembah kekelaman. Apa lembah kekelaman hari-hari ini yang terjadi? Salah satu virus itu terjadi, lembah kekelaman. Yang kedua yang terjadi dalam kehidupan, ekonomi terpuruk, itu lembah kekelaman. Apa yang terjadi? Ya, terjadi belum punya pekerjaan, juga itu lembah kekelaman. Apa yang terjadi dalam kehidupan? Saudara berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Saya ingat ketika datang pertama kali Makassar, itu pergumulan tingkat tinggi. Sampai pergumulan tingkat tinggi itu sampai saya berjalan keliling itu doa puasa. Untuk dapat makan sehari aja itu susah. Untuk dapat uang aja itu susah. Dapat 5.000 perak aja itu susah. Jadi saya harus doa dan puasa keliling tuh. Apa itu kantor gubernur, itu rumah jabatan keliling sambil saya di jalan berdoa. Tuhan, orang-orang yang di sekitar ini supaya bertobat. Kalau mereka bertobat, mereka pasti masuk gereja Sahabat Indonesia. Mereka masuk gereja Sahabat Indonesia,
Wow, itu berarti, wow, saya akan diberkati Tuhan. Putar lagi terus. Putar lagi, kamu bisa berdoa, Tuhan, ini orang-orang yang punya rumah bagus ini, buat mereka bertobat. Buat mereka bertobat, itu jangan terus mutar. Hanya untuk apa? Menikmati sesuatu. Tapi saya tidak pernah takut, karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Itu puasa. Kadang-kadang puasa itu bukan karena puasa apa ya, tidak makan, karena memang tidak makanannya. Ya, jadi gitu. Sampai saya itu jalan. Itu di jalan tuh saya lihat uang. Adakah uang Rp1.000 di jalan? Untuk dapat dan bisa menikmati. Tapi tidak takut bahaya. Karena Tuhan menyertai. Jalan terus doa. Berdoa terus. Berdoa terus. Tidak putus-putus berdoa. Berdoa dengan air mata. Sambil berkata, Tuhan engkau baik. Tapi kenapa engkau tidak siapkan berkat buat saya? Kau janji kepada aku, datang aja ke Makassar. Datang aja ke Makassar, nanti aku berkati engkau. Saya sudah hampir 6 bulan tidak pernah diberkati. Nunggu berkatnya mana? Tapi tetap berdoa dan puasa sambil nangis. Tuhan tolong kami. Tolong kami, masa kau buat kami lapar? Jawaban Tuhan, tidak, aku tidak beri kamu lapar. Tapi jangan sambil lapar. Ya, jalan terus. Dan sambil berdoa. Alkitab catat, Dia tidak akan membiarkan kita dalam lembah kekelaman dan tidak akan takut bahaya. Saudara, mau tidak takut bahaya? Jadikan Tuhan sebagai gembala. Nah, ketika datang tidak ada, sampai di sini tidak ada biaya apapun. Mau nunggu dari gereja mana? Pada bisa susah. Mau nunggu dari sinode tidak ada. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, jangan takut, jalan bersama dengan aku, kamu akan diberkati. Amin. Ini ayat-ayat terakhir nih. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka ada kebajikan dalam hidup kita. Ada kemurahan dalam hidup kita. Saudara, dalam hidupmu kalau tidak punya kemurahan, berarti Tuhan bukan menjadi gembala. Karena orang yang Tuhan menjadi gembalanya, hidupnya ada kemurahan. Saudara punya kemurahan hari-hari ini. Kemurahan itu begini, lihat orang lain susah, turut merasa susah bersama. Itu kemurahan. Kalau orang yang susah, mampus lu. Obat itu karena lalu kamu sumpahin saya, makanya kamu jadi begitu. Itu bukan kemurahan. Ya. Jadi kemurahan itu kita selalu merasa susah bersama-sama dengan orang yang membenci hidup kita. Nah, kita selalu merasa, wow, Tuhan tolong dia, berkati dia. Kalau dia diberkati oleh Tuhan, maka saya juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara. Kalau kemurahan dan kebajikan mengikuti hidup saudara, Alkitab catat diikuti, dari belakang diikuti. Jadi yang punya gembalanya Tuhan, itu kemurahan akan mengikuti. Akan mengikuti terus hidup saudara dimanapun saudara berada. Makanya hari ini di Malino terjadi sesuatu karena ada kemurahan Tuhan buat hidup kita. Panitia bekerja keras dan dapat kemurahan dari Tuhan. Dan puji Tuhan kita bisa laksanakan sesuatu. Saya percaya panitia tidak kapok. Mungkin tahun depan juga akan dilaksanakan seperti ini. Atau sebelum tahun depan. Bisa jadi karena kemurahan Tuhan mengikuti hidup kita. Saudara, mulai hari ini rubah konsep berpikir kita. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita di air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa kita, mengurapi kepala kita dengan minyak. Dan dia akan lakukan segala sesuatu. Maka benar dari mana apa ibu kata Ibu Carlia, waktu ini kita berdoa, kita tidak lagi mencari siapa-siapa, tapi kita berdoa mencari Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara percaya Tuhan sanggup menjawab segala sesuatu? Ya. Pulang dari tempat ini, mari kita bangun sebuah kekuatan yang baru. Apa itu kekuatan yang baru? Kekuatan dari dalam.
untuk memenangkan banyak orang. Dan biar dalam keadaan apapun jangan surut spiritmu, tidak boleh surut, tetapi harus tetap kuat dalam Tuhan. Daud telah mencontohkan kita hari ini bahwa dia berjalan di dalam lembah kekelaman tanpa takut. Dia berjalan dalam keadaan sakit penyakit, tidak akan takut. Dia dikurung dengan berbagai macam hal, tidak takut. Istrinya diambil oleh orang, tidak takut. Apalagi dia pura-pura gila di tempat orang, juga tidak takut. Dia diserang oleh anaknya, juga tidak takut. Kerajaannya dikudeta oleh keluarganya, tidak takut. Karena dia punya Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Saya selalu bilang Daud itu hidupnya penuh penderitaan, tetapi matinya penuh kemuliaan Tuhan. Saudara boleh hidup dengan penuh kemuliaan, tapi matinya bisa jadi penuh penderitaan. Saudara pilih yang mana? Hidup penuh penderitaan, kemudian mati penuh kemuliaan, atau hidup penuh kemuliaan dan mati penuh penderitaan. Itu pilihan kita. Daud orang yang hebat luar biasa, mencontohkan kepada hidup kita bahwa dia orang hebat, dia sanggup melakukan banyak hal karena gembalanya adalah Tuhan. Amin. Nah, saya berharap kita semua di tempat ini, setelah pulang dari tempat ini, punya kekuatan baru dan berpikir hanya Tuhan dalam hidup ini. Tuhan yang saya sumpah, Tuhan yang saya muliakan dalam kehidupan. Manusia bisa kita minta pendapat, bisa minta apapun, tetapi jawabannya datang dari Tuhan. Itu sebabnya pengharapan harus kepada Tuhan, kasih harus kepada Tuhan, kemudian iman harus kepada Tuhan. Itulah yang tertinggal dalam hidup kita, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Saudara, carilah Tuhan seperti rusa yang haus, yang merindukan air. Seperti kita hari-hari ini, cari Tuhan seperti rusa yang haus, yang merindukan air. Saudara, cari Tuhan. Kalau belum dapat, cari terus. Cari terus sampai dapat. Kalau saudara sudah dapat dengan Tuhan, maka pengenalan akan terjadi dalam hidupnya. Tuhan berkati hidup kita semua pada kesempatan ini. Biar berkat firman Tuhan hari ini menguatkan hidup kita. Amin. Mari main musik.